Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi, rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di VRTL View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek. Oleh penyidik kepolisian. Yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa. Ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM 50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak.
Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian. Kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu. Dan di parkiran. Oke teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya, karena ini masih terkait ya berbicara soal isu dugaan ijazah Pak Jokowi yang masih terus bergulir di media sosial saat ini. Nah teman-teman, untuk itu langsung saja kita lihat seperti apa komentar para teman-teman netizen yang menanggapi ya terkait informasi mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Nah teman-teman, ada yang mengatakan di sini bahwa salut kepada Dr. Rismon ya Sianipar yang maju terus bongkar kebohongan aparat hukum yang penuh dengan rekayasa ini. Nah artinya teman-teman, masyarakat Indonesia ya mempercayai, meyakini seperti apa yang disampaikan atau pernyataan-pernyataan apa yang telah disampaikan oleh pihak Roy Suryo atau Dr. Rismon dalam hal ini teman-teman ya. Saya selalu untuk Pak Rismon ya, sungguh pahlawan kejujuran. Pak Rismon, semoga Pak Rismon ya dikasih kesempatan untuk memimpin negeri ini, membina ya ke KPK dan kejaksaan ya. Rismon pahlawan kejujuran. Lalu di sini dikatakan teman-teman bahwa ayo untuk rakyat bersatu padu ya mendukung pihak Rismon ya agar NKRI ini menjadi negara yang bersih dan berwibawa di mata dunia ya, hukum ditegakkan lurus. Nah terus betul-betul apa yang diucapkan oleh Bang Rismon, fakta buktinya jenderal dan yang disebut pun hanya bisa diam. Nah di sini dikatakan lagi teman-teman bahwa polisi ya tegakkan kebenaran ya, bukan tegakkan yang benar. Nah jadi kalau demikian rusak negeri ini teman-teman ya. Bang Rismon juga adalah pejuang kebenaran dan kejujuran ya, memerangi kasus ya, kasus manipulasi dan dilakukan oleh institusi polisi ya, dan perjuangan terus para pahlawan ya. Semoga Tuhan ya memberikan perlindungan senantiasa dan memberikan petunjuk dan mempermudah ya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nah dalam hal ini ya teman-teman, kita bisa menilai bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia ini adalah orangnya sudah pada super tahu semua ya. Jadi tidak bisa dibohongi satu hal pun ya. Jadi dari sikap ya setiap para pemimpin pun yang ada di negara kita ini ya, jadi masyarakat sudah tahu ya. Maka apa yang telah disampaikan oleh pihak Rismon dan oleh Rismon si Roy Suryo ya dan juga Dr. Tifa ya, bahwasanya mereka tetap meyakini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah ya 99,9% itu adalah palsu. Nah jadi itu semua dibuktikan dengan bukti-bukti secara ilmiah juga teman-teman tentunya ya. Nah dikatakan bahwa terus perjuanganmu ya, teruskan perjuangkan ya, khusus Bang Rismon dan kawan-kawan ya, kebenaran dan kejujuran ya. Pimpinan tertinggi yaitu Presiden ya sebetulnya memberikan contoh yang jujur dan adil ya. Nah namun biar pejabat di bawahnya mengikuti jejaknya, benar ya, padahal mereka semua adalah beragama tetapi nggak takut dosa ya. Inilah orang pengkhianat bangsa, negara bisa hancur kalau permasalahan ini tidak selesai. Kami sebagai masyarakat Indonesia, Bang Rismon dan kawan-kawan ya, pejuang kebenaran dan kejujuran ya pasti dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Lalu dikatakan di sini teman-teman ya,
Saya mendukung Bang Rismon, ya, CS, bongkar jika perlu, bubarkan semua kebobrokan aparat hukumnya, kemudian diganti ya dengan orang-orang yang baik dan jujur yang ada di negeri tercinta ini, ya. Gara-gara Polri ini hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ya. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Dengan adanya Bang Rismon dan kawan-kawan yang berani menyuarakan kebenaran dan membongkar suatu kejahatan Polri. Nah, ayo kepada masyarakat Indonesia, mari kita dukung, ya, Bapak Rismon dan bersama dengan kawan-kawannya untuk, ya, memperjuangkan kebenaran dan tidak seperti termul-termul yang malah mempersulit keadilan. Nah, ini menarik teman-teman, ya, bahwa Rismon dan bersama serta kawan-kawan adalah mereka ini berupaya atau salah satu pejuang, ya, pejuang kebenaran, ya. Kalau kita melihat bahwa kasus dugaan ijazah palsu ini, ya, sebenarnya adalah sangat-sangat mudah sekali untuk dibeberkan dan diselesaikan dengan cepat, ya. Tapi apa daya, ya, karena lawan mereka ini adalah bukan orang seberangan, yaitu, ya, tentu Pak Jokowi, orang yang punya kekuatan besar dan kekuasaan, dan sehingga, ya, sulit bagi mereka untuk menepuh, ya, dan membawa ke jalur hukum, ya, walaupun sudah ditangani sedang proses, ya, ditangani secara hukum, tapi sampai saat ini teman-teman kita melihat bahwa belum ada titik terang dari semua kasus itu, ya, bahkan mutar-mutar di situ dan bahkan memutar balik fakta, ya, yang tadinya pihak Roy Suryo membongkar dan lalu melaporkan, justru mereka dilaporkan balik. Nah, kenapa? Ya, ini sangat disayangkan sekali bahwa mantan presiden, ya, Indonesia bisa bertindak dan bertingkah seperti itu kepada masyarakatnya sendiri. Singkat saja teman-teman, secara logika, kalau memang itu benar-benar asli, kenapa harus dipersulit prosesnya? Ya, tinggal ijazahnya itu diambil dan diberikan kepada publik atau kepada pihak yang berwajib. Silakan diperiksa, dicek dan diuji, ya. Seperti contoh beberapa hal yang kita ketahui mengenai juga ijazah ini, ya, kepada para pemimpin petinggi-petinggi. Ketika ada beberapa ya isu yang mengkritik ijazah mereka tanpa banyak perkataan apapun, mereka siap untuk membuka itu di depan masyarakat dan terbukti bahwa ijazah mereka asli. Nah, jadi dari situ, ya, kita melihat bahwa semakin diumpeti, ya, semakin ditutupi, dibohongi, diupayakan untuk tidak ketahuan ijazah ini, maka semakin dari hal itu juga, ya, masyarakat Indonesia, ya, teman-teman kita, ya, meyakini bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu, ya. Ya, tidak mungkin teman-teman ijazah itu disembunyikan kalau memang dia adalah asli. Nah, jadi kita lanjut lagi lihat di sini bahwa benar Bung Rismon, kalau begitu polisi diganti, semua pejabatnya, ya, bela kesalahan, ya, reformasi aja semua, cari yang baik-baik aja biar rakyat dapat keadilan. Nah, teman-teman kita lihat bahwa rakyat lebih percaya Bung Rismon daripada kepolisian. Ingat bahwa kau jadi penegak hukum, bersumpah jabatan, takutlah akan dosa, ya. Lalu dikatakan bahwa terus berjuang Bang Rismon, Mas Roy Suryo dan Ibu Tifa, masjid dan orang-orang yang menegakkan kebenaran serta keadilan, ya. Jadi teman-teman kita para netizen memberikan sebuah support kepada kawan-kawan, ya, termasuk pihak Roy Suryo dan RRT, ya, mengatakan bahwa, ya, agar tetap konsisten dan komitmen, ya, pada tujuan. Jangan sampai seperti dua tersangka yang kita lihat kemarin bahwa mereka, ya, pada berhenti di pertengahan jalan, ya. Kita tidak tahu dengan beberapa faktor apa saja, ya. Lalu kita lihat di sini ada kalau memang presiden tidak berani untuk mengadili orang yang sudah punya kesalahan, dihukum, ya, dengan rakyat aja dan yang turun tangan mengadili. Nah, oke, hentikan kejahatan, ya. Jadi sayangilah negerimu ini, ya, bangsamu, ya, bela kebenaran dan kejujuran. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, menambahkan wawasan di dalam sekitaran cuplikan video ini, silakan teman-teman, ya, tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.